Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Buriram Tes. Ini nggak pakai part-partan, tapi kalau kalian dengar nanti kepotong, itu berarti admin akun memutuskan untuk dipotong karena skrip gue ini ada 17 lembar. Minimal kayaknya bakal 1 jam. Jadi kalau admin akun merasa ini udah kepanjangan atau gue udah bosan ngeditnya, terus dia potong, ya udah kepotong. Tapi kalau nggak, ya nggak. Yang pasti gue recordingnya ini sekalian panjang. Jadi nanti kalau dibagi ya itu urusannya admin akun. Oke, yang pertama kita bahas adalah soal Adelaide. Jadi kemarin karena sudah pengumuman, para rider yang nongol di Buriram Tes pada ditanya apa pendapat lo soal perpindahan dari Phillip Island ke sirkuit Adelaide. Kemarin peresmian itu dihadiri oleh Jack Miller kalau nggak salah, dan Jack Miller sendiri bilang ya sangat disayangkan bahwa kita harus meninggalkan Phillip Island yang begitu ikonik, begitu cantik, begitu indah, begitu bersejarah. Tetapi mari kita melihat bahwa olahraga ini sudah berubah dan patut dinantikan akan seperti apa trek yang baru ini. Jadi meskipun mereka menyayangkan perpindahan dari Phillip Island ke Adelaide, tapi mereka merasa bahwa memang seperti itu keputusannya, karena menurutnya Jack Miller ya mungkin itu adalah langkah yang dilakukan oleh MotoGP supaya lebih dekat sama penggemar. Nah, buat yang bertanya sebenarnya ada apa? Kalau dari sepenglihatan gue, sebenarnya pemerintah Victoria ini main tarik ulur sama MotoGP. Sekarang MotoGP udah bukan Dorna. Jadi mereka pikir MotoGP itu nggak bakal pernah meninggalkan negara Victoria, karena kan dalam proposalnya adalah minta pindah dari Phillip Island ke Albert Park yang ada di Melbourne. Jadi nggak keluar dari Victoria juga. Nampaknya mereka minta tarik ulur supaya kalau bisa nggak perlu ada perbaikan di Phillip Island, karena mereka lagi pedit-peditnya nggak mau kasih biaya perbaikan ke Phillip Island. Jadi mereka kasih persyaratan bahwa mereka menolak permintaan soal Albert Park dan akan menggelontorkan biaya untuk perbaikan Phillip Island asal MotoGP memastikan bahwa mereka akan tetap menggelar balapan di Phillip Island dalam jangka waktu panjang, paling nggak sampai 2030. Nah, MotoGP terutama Liberty Media sebenarnya memang pengen keluar dari Phillip Island. Kenapa? Karena mereka butuh penonton dan mereka minta Albert Park itu bukan karena Phillip Island nggak aman atau gimana-gimananya. Gak aman itu hanya salah satu faktor dari mereka minta pindah ke Albert Park. Jadi masalah utamanya sebenarnya adalah masalah penontonnya. Penontonnya itu kurang banget, dan meskipun itu membantu perekonomian daerah setempat, tapi tidak membantu kantongnya Liberty Media. Ngerti maksud gue? Jadi mereka minta pindah ke Albert Park yang logikanya memang sama, nggak amannya dengan Phillip Island, tapi paling nggak bisa mendatangkan uang lah ya. Jadi begitu negara bagian Victoria menggertak bahwa oh iya kita nanti keluarkan biaya untuk perbaikan asal lu bakal balapan di situ sampai 2030, ya MotoGP bilang ya kalau lu nggak mau ya udah kita pindah, ya pindah langsung ke Adelaide. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang menentang ini totally adalah para bummers. Bummers ini adalah para jurno dan para pengamat MotoGP yang udah usur-usur dan tua-tua, lebih tua dari Bebe Vale malah. Jadi menurut para jurno yang udah tua-tua ini, sirkuit Adelaide itu sama sekali tidak aman untuk balapan. Apapun ceritanya, apapun pembelaannya. Jadi kalau memang Phillip Island tidak aman, ya dibikin aman aja. Sebenarnya solusinya segampang itu menurut mereka, tapi tidak segampang itu untuk kantongnya Liberty Media karena mereka butuh break even lebih cepat. Jadi ya memang agak sulit kalau itu bicaranya soal kuaci duit. Kenapa? Karena Adelaide ini cuman butuh sekitar 1 jaman dari pusat kota. Karena sebenarnya ini kalau mau dilihat secara keseluruhan itu ya memang masih di dalam kota juga sebenarnya. Jadi lebih gampang untuk penonton datang ke sirkuit. Jadi para rider itu nggak ada yang berani menentang. Yang cukup menjadi perhatian gue adalah Marc Marquez nggak ngomong sama sekali soal ini. Kalau dia ngomong menentang, gue tahu bahwa itu jelas akan menuai protes besar-besaran. Sayangnya dia nggak ngomong apa-apa. Gue nggak tahu apakah Jorno nggak nanya atau gimana. Tetapi dari semua rider yang ditanya di Buriram kemarin soal Adelaide, memang mereka sangat menyayangkan harus meninggalkan Phillip Island. Mereka juga agak meragukan keamanannya Adelaide, tetapi mereka bilang ya ini agak menarik bahwa kita akan sampai di sirkuit dengan konsep baru. Ya mari kita lihat, ini adalah hal yang baru. Kalau memang mereka bisa memberikan keamanan yang layak untuk balapan MotoGP, ya mari kita coba. Jadi Alex Espargaro, ketua RT mantan ketua RT Ding, itu memang sempat ditanya soal itu. Jadi dia bilang ya untuk saat ini saya menentangnya karena di
dilihat dari kondisi saat ini, sangat sulit dan mustahil bagi para pembalap untuk bisa balapan di sana. Karena itu sama sekali nggak aman. Tetapi kalau memang nanti ketika mau digelar ternyata sudah diperbaiki dan ditingkatkan keamanannya, ya mana tahu, let's give it a try, katanya begitu. Di sisi lainnya Ai Ogura itu yang bilang, itu kalau sama sekali nggak aman, mending gua nggak balapan. Dia clearly bilang kalau nggak aman gue nggak balapan aja, dan nggak mau. Nah, jadi para rider itu bilang kalau kita lihat-lihat kondisinya saat ini, nampaknya ini sirkuit akan lebih lambat daripada Balaton Park. Balaton Park, kalian masih ingat keluhannya kemarin, itu adalah sirkuit yang sangat lambat karena kalau lu cepat di situ lu biasanya crash. Jadi mereka sepakat bahwa kalau mau dilihat layoutnya sekarang, nampaknya ini akan lebih lambat daripada Balaton Park, dimana lu nggak bisa cepet-cepet bahkan di trek lurus, karena kalau lu salah ngerem begitu sampai di tikungan, lu bablas dan lu crash. Kurang lebihnya kayak gitu, terutama karena run off-nya itu kurang memadai, jauh dari kata memadai. Itulah kenapa menurut para rider, oke, kalau sekarang kita lihat layoutnya kayaknya agak-agak jauh dari aman, tapi ya mana tahu mereka nanti berusaha untuk memperbaikinya, meningkatkannya, dan let's give it a try. Kita lihat nanti akan seperti apa ini sirkuit. Kurang lebihnya begitulah bahasanya mereka. Bebe Vale sempat ditanya, karena kan kemarin dia balapan di Bathurst kan, ditanya itu Phillip Island bakal ditinggal tuh. Jadi dia bilang ya itu sangat disayangkan karena Phillip Island itu adalah sirkuit cantik yang begitu ikonik dan bersejarah bagi MotoGP. Tetapi kalau memang olahraga ini sudah berubah untuk mengikuti perkembangan yang ada, ya tentu saja ini adalah hal yang perlu dinantikan. Kalau menurut gua ya kurang lebihnya mungkin seperti sirkuit boot. Masih ingat sirkuit boot? Sirkuit boot itu dihomologasi dan ditetapkan tanpa melalui tes sirkuit. Masih ingat di Mandalika kemarin itu sampai rider semuanya turun buat ngetes sirkuit, dan itu pun kena veto sama Pak RT. Pak RT bilang, lu kalau nggak perbaiki aspalnya, nggak perbaiki gravelnya, kita nggak akan balapan di sini. Masih ingat? Dan pada akhirnya semua diperbaiki, sampai sekarang masih bisa menggelar MotoGP. Dan kita kembalilah ke sirkuit boot India. Itu dihomologasi dengan AI, kakak. Nggak dihomologasi oleh para rider. Ujungnya, yep, satu kali gelar selesai. Jadi sama Pak RT, Alex Espargaro, itu dia bilang bahwa terserah nanti bagaimana mereka mencari solusi untuk keselamatan, para rider wajib kudu harus menguji sirkuit itu sebelum diputuskan bahwa itu bisa dipakai untuk balapan. Kenapa? Karena kalau ujuk-ujuk langsung dipakai balapan, resikonya adalah keselamatan para rider. Tapi kan Balaton Park kemarin nggak diuji sama para rider juga, ya nggak juga. Ada beberapa rider yang udah duluan mengujinya, ya para test rider dan para rider yang konsesi. Si Luca Marini masih ingat waktu itu? Tahun lalu kan Honda masih konsesi dan Luca Marini baru sembuh dari cedera kalau nggak salah. Jadi dia memakai tes di Balaton Park sebagai latihan pertamanya di atas motor, dan waktu itu sudah ada para rider superbike yang dijadikan tumbal duluan. Gue bilang dijadikan tumbal duluan, kenapa? Karena Iannone bikin gerakan di tikungan pertama dan blang semuanya cedera, semuanya red flag. Jadi mereka adalah tumbal pertamanya, dan dari situ para rider MotoGP akhirnya ngerti, oh ya ini berarti di tikungan pertama kita harus hati-hati karena kita punya motor jauh lebih cepat daripada motor superbike. Jadi mereka ngerti lah kira-kiranya gimana kalau di tikungan pertama, melihat dari apa yang terjadi di superbike yang jadi tumbal duluan. Nah, gue nggak tahu apakah para rider superbike akan balapan juga di sana, tetapi perkiraan gue tes pramusim tahun depan mereka akan melakukan uji sirkuit di sana. Kalau menurut gue sih, tapi ya kita lihat nanti apakah keputusan ini udah bener atau enggak, karena kan kemarin di Mandalika juga begitu. Meskipun Mandalika tidak menggelar balapan di awal musim, tapi para rider tetap datang untuk menguji sirkuitnya. Jadi menurutnya Alex Espargaro nggak masalah asal para rider diizinkan untuk menguji sirkuit itu secara langsung, bukan cuma tes ridernya, para rider yang balapan. Kenapa? Karena mode tes rider sama mode balapan beda. Kurang lebihnya begitu bahasanya Alex Espargaro. Kemarin ada juga, gue nggak tahu itu dari petingginya MotoGP atau siapa, itu mencoba membandingkan sirkuit ini dengan Mandalika, karena Mandalika itu kan sebenarnya namanya adalah street circuit dulu-dulu kan. Kalian masih ingat zamannya Mandalika masih ditunda-tunda gitu pembangunannya. Jadi menurutnya dia, kan Mandalika juga street circuit toh, bisa juga gelar MotoGP. Nah, itu kan beda cerita, Kak. Kalau Mandalika dibangun dari tanah kosong melompong. Jadi run off-nya sudah diperhitungkan dengan baik, ditambah
ditambah lagi bangunan-bangunan di sekitarnya itu bahkan belum terbangun. Jadi kalau sekarang mau dibilang itu street circuit ya kagak. Nah sementara di Adelaide itu kan beda cerita, udah duluan ada sirkuitnya, udah ada taman-tamannya, udah ada bangunan-bangunan di sekitarnya, ya run off-nya juga kurang memadai. Jadi kalau mau ditambah run off ya berarti mesti dipugar total, kurang lebihnya begitu. Tapi kita lihat nanti bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah keselamatan ini, karena itu harga mati sebenarnya. Jadi ya memang Alex Espargaro bilang, saya harus akui Phillip Island makin kesini itu makin berbahaya. Memang banyak yang bertanya emang bahayanya apa, jadi dia bilang bahayanya itu memang run off-nya juga kurang memadai katanya loh ya. Run off-nya kurang memadai, ditambah lagi dengan cuacanya yang nggak bisa diprediksi, ditambah lagi dengan banyaknya binatang liar yang suka lewat-lewat. Jadi menurutnya dia itu membahayakan keselamatan rider juga dan menghancurkan konsentrasi. Jadi memang nggak bisa diteruskan kalau Phillip Island nggak diperbaiki. Ya mungkin binatang liarnya nggak bisa dikendalikan memang tapi paling nggak run off-nya diperbaiki katanya Alex Espargaro. Tapi ya karena udah diputuskan sama MotoGP untuk ditinggalkan ya udahlah ya. So, kemarin Piero Taramaso, si Bakso Taramaso itu sempat ditanya soal tahun terakhirnya Michelin. Jadi si Bakso Taramaso itu sempat ditanya, lu kalau misalnya ditanya apakah ada pesan atau wanti-wanti untuk Pirelli yang akan melanjutkan dalam tanda kutip perjuangan lu melayani para rider MotoGP, kira-kira lu mau pesan apa sama Pirelli? Jadi dia bilang, sejauh ini saya tidak pernah menyesali perjalanan kami di MotoGP. Banyak rekor baru tercipta, top speed makin naik, dan kami mengikuti perkembangan MotoGP dan membuat mereka merasa nyaman dengan ban kami. Hal yang saya tidak pernah lupakan adalah ketika kesulitan di Jerez. Waktu itu kalau nggak salah suhunya tinggi banget dan Gigi Dalinya, Papi Pergigi itu mendatangi saya dan mengatakan, kamu patut bangga dengan banmu. Jadi menurut saya untuk seorang Gigi Dalinya yang datang untuk memuji ban kami, itu berarti ban kami memang benar-benar bagus, dan itulah yang membuat saya tidak pernah menyesali setiap detik yang kami habiskan untuk menemani para rider di sini. Memang agak sulit untuk memenuhi semua kebutuhan rider, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi memang sangat penting untuk mendapatkan feedback yang tepat. Kita harus bisa membedakan mana feedback yang tidak juga dibilang bohong, tapi ibarat kata kurang tepat. Bukan kurang tepat, apa sih yang dikatakan oleh ridernya bukan seperti itu aslinya. Jadi ridernya nggak maksud bohong juga, tapi dia nggak tahu ngomong sebenarnya. Kurang lebih begitu maksud dia. Jadi dia nggak menuduh rider bohong, tapi menurut dia itu feedback yang kurang sesuai, kurang tepat, kurang real. Jadi sangat penting untuk mendengarkan feedback dari para rider yang sangat sensitif dan tepat. Yang saya rekomendasikan untuk didengar feedbacknya itu adalah Marc Marquez, karena memang dia sangat menuntut soal ban. Kemudian Pecco itu yang sangat sensitif soal ban. Ditambah lagi, tahu nggak yang agak menarik berdua itu adalah namanya Luca Marini. Karena dia merasa Luca Marini ya memang dia nggak menuntut soal ban, tetapi dia kalau menggambarkan sensasi di atas motor itu clear. Jadi apa yang dia rasakan itu bisa dia gambarkan dengan tepat. Jadi dia tidak menuntut soal ban mesti begini atau mesti begitu, tetapi dia clear soal apa sensasi yang dia rasakan di atas motor dengan ban Michelin. Kalau gue pikir-pikir ya benar juga. Masih ingat proyek dia sama Johan Zarco yang berbagi, lu pakai ban apa, gue pakai ban apa? Masih ingat tahun lalu? Nah ternyata itu yang sangat disukai oleh Michelin, karena dia itu punya proyek coba-coba pakai ban dan dia memberikan feedback sesuai dengan apa yang dia rasakan. Dan karena dia sensitif, dia memberikan feedback itu sangat sesuai dengan apa yang terjadi. Itu yang menurutnya Piero Taramaso. Kalau Pirelli mau mendengarkan feedback, difokuskan pada 3 orang ini, karena 3 orang ini kalau menuntut ban atau menggambarkan apa yang mereka inginkan atau menggambarkan apa yang mereka rasakan, dan tingkat sensitivitas mereka itu betul-betul bisa dipercaya menurutnya Piero Taramaso. So, kita masuklah ke Buriram Test. 5 pabrikan kak, bear with me, nggak semua ada interviewnya sih, jadi bersyukurlah kalian. Tetapi karena ini 5 pabrikan semuanya kita bahas, jadinya ini bakal lama. Yang pertama, pabrikan paling bepuk tentu saja, Yamaha. Ini setelah kemarin mangkrak di Sepang Test hari kedua, ternyata dapat jari tengah dari Quartararo di Buriram Test. Jadi, sebenarnya mereka itu dijanjikan mesin baru sama Yamaha. Tetapi, you know, itu mesin baru kagak datang
datang. Jadi di hari pertama ya iyalah penyakitnya sama yang dibawa dari Sepang, ditambah lagi Buriram kan emang panas. Jadi ya wajar itu barang ngambek kiri kanan. Akhirnya di hari kedua mereka cuma dapat satu motor, Kak. Ditanya lah sama Meregali, kenapa itu rider lu cuma punya satu motor? Dibilang apa? Ya karena kami punya mesin yang satu lagi itu sudah habis masa pakainya karena udah habis dipaksa-paksa dari Sepang Shakedown kan. Jadinya habis dia punya masa pakai. Jadinya yang bisa dipakai cuma satu motor, itu pun nggak bisa dipakai simulasi balapan karena sudah habis dia punya masa pakai. Wajar sih Peko banyak yang nggak mau samain pabrikan. Kaya sih kaya, tapi gue nggak tahu manajemennya itu gimana sih, kacau banget sih. Jadi kemarin Buriram Test dihebohkan dengan jari tengahnya Quartararo di hari pertama ketika dia lagi, kalau nggak salah itu latihan start di sesi siang. Waktu itu dia sebenarnya juga mau latihan sprint sih, tapi karena dia startnya amburadul akhirnya yang keluar jari tengah dan dia kembali ke pedok. Nggak jadi lah itu latihan sprint, ujung-ujungnya rambutnya itu acak-acakan saking stresnya dia, Kak. Pada akhirnya di hari terakhir kemarin dia lebih tenang, mungkin lebih menerima bahwa ya seperti inilah apa adanya. Itu pun ya dia bilang, saya meminta kepada tim lewat dari jam 12 saya cuma mau pakai motor yang tidak diganti-ganti setupnya dan partnya. Saya mau pakai motor yang sama karena di hari pertama saya tidak pernah memakai motor yang sama setiap kali saya keluar dari pedok. Jadi begitu keluar dari pedok pakai setup ini, masuk lagi keluar lagi udah ganti lagi setupnya, ganti lagi partnya. Jadi dia bilang saya itu mesti gonta-ganti riding style tanpa merasa nyaman sedikit pun. Jadi Meregali bilang ya memang kami cuma ada satu motor untuk hari kedua ini karena semua suku cadang dan mesin baru yang sudah kami rencanakan untuk digunakan baru sampai besok. Ya elah. Jadi untuk saat ini kami memakai mesin yang tersisa yang masih ada masa pakainya. Tetapi mesin yang baru itu pun itu mesinnya sama spesifikasinya dengan yang dipakai di tes Buriram. Jadi bukan yang diupdate setelah terjadi mangkrak di tes Sepang kemarin. Ternyata kagak. Itu mesin ternyata sudah diproduksi tanpa ada feedback dari Sepang tes. Jadi yang datang itu katanya levelnya sama dengan yang dipakai di tes Buriram dan itu yang akan mereka pakai balapan karena datangnya terlambat. Jadi ditanya lah Meregali, oh berarti belum ada yang dipakai dari feedback di Sepang tes kemarin dong? Ya belum ada waktu yang pasti sih, yang kami hanya akan memakai mesin yang ada saat ini paling tidak sampai kita kembali balapan di Eropa. Ya itu berarti lama, Kak. Kasih selesai dulu balapan Amerika. Wajar kalau Quartararo bilang ya ini kayaknya akan seperti ini terus paling nggak 1 bulan. Tapi setelah kemarin selesai Buriram Test dia bilang ya kayaknya ini bakal begini terus 1 tahun bukan cuma 1 bulan. So Snektaro dia finish P17 di bawahnya Jack Miller yang gua nggak dapat dia punya wawancara. Jadi Jack Miller itu finishnya P16, gua nggak dapat interviewnya. Quartararo bilang tidak ada yang bisa saya katakan, saya sudah mencoba memberikan yang terbaik terutama bekerja keras pada kecepatan saya, tetapi kami masih 7 atau 8/10 detik lebih lambat daripada simulasi balapan yang kami lakukan di tes tahun lalu. Itulah kenapa dia nggak terlalu suka sama ini mesin V4. Jadi menurut saya ini adalah proses yang panjang dan akan membutuhkan beberapa bulan sebelum kami siap balapan. Karena ada mesin yang sudah mencapai jarak tempuh maksimal, saya hanya bisa menggunakan satu motor hari ini. Bagaimanapun untuk jenis pekerjaan yang harus dilakukan hari ini itu sudah cukup karena saya merasa harus lebih banyak berkonsentrasi pada setup. Saya belum menemukan arah pengembangan, tetapi seperti yang saya katakan, bagian pertama musim ini akan didedikasikan untuk hal ini dan untuk meningkatkan motornya. Soal mesin baru, saya pikir itu akan menjadi langkah penting dalam peningkatan kami. Tetapi kami tidak bisa membuat motor berbelok dengan baik dan kami kekurangan grip. Itu adalah kelemahan utama saat ini. Tentu kami tidak memiliki tenaga. Powernya juga masih belum ada. Tetapi seperti yang saya katakan, saya kesulitan berbelok di tikungan dan melakukan facelift dengan mudah. Dalam simulasi balapan, saya hanya ada di kisaran 1 menit 30 detik atau 1 menit 31 detik. Tetapi intinya saya kesulitan.
Miller sendiri dalam simulasi balapan jarak jauh mencatatkan waktu 1 menit 32 detik, tetapi motornya juga spinning. Jadi ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Saya rasa akan memerlukan waktu sepanjang tahun untuk kami bisa pulih seperti sedia kala, maksudnya ketika ada di levelnya inline. Karena kami tidak bisa menemukan semua solusi yang cepat. Sebagai pembalap, saya ingin bersaing untuk meraih kemenangan atau setidaknya untuk posisi pole position atau di barisan depan seperti musim lalu. Tetapi untuk saat ini kami masih jauh dari itu. Jadi ya, kami tidak punya pilihan selain harus bekerja sekeras mungkin. Jadi dia ini dapat kritikan dari Neil Hudson karena dia kan digaji 12,5 juta, tapi dia memberikan gestur jari tengah pada motornya dan seolah-olah sama sekali tidak mendukung proyek V4 ini. Jadi menurutnya dia tidak masuk akal dan tidak masuk logika memberikan gaji jutaan euro kepada seorang rider yang tahun depan akan pindah ke pabrikan lain. Ya menurut gua gini, kan yang minta ini V4 ditetapkan dipakai tahun ini kan bukan Quartararo, dan dia memang sejak tahun lalu udah bilang gua nggak mau pakai itu V4 kalau memang nggak lebih baik dari inline. Dan faktanya memang nggak lebih baik dari inline, jauh di bawahnya inline. Ya wajar kalau dia komplain, Kak. Dan gua rasa dia udah bilang dalam hati, untung gua ada tanda tangan sama Honda. Jadi dia itu sempat datang ke pedoknya Toprak Rasketlioğlu dan sempat ngomong juga sama Girbola, mantan kepala krunya ini Bastianini. Jadi ditanya, lu ngapain ke pedoknya si Toprak? Jadi dia bilang, ya begini, saya itu ke sana bukan karena saya mau kasih nasihat, kagak, tapi saya lebih ke memberikan dorongan, memberikan support. Kenapa? Karena Anda bisa bayangkan, di Superbike dia selalu berada di 3 besar. Dia selalu menang dengan mudah, dan saya lihat di sini dia seperti patah semangat. Masih ingat di Sepang Tes gue bilang dia menghubungi dia punya manajer, minta diaktifkan klausul performa. Ternyata itu memang benar, Kak. Jadi Quartararo datang ke Toprak, jadi Quartararo datang ke tempatnya Toprak memberikan support. Dia bilang, ya saya tahu bahwa dia itu terbiasa menang di Superbike, dia terbiasa melakukan apa yang dia mau. Sekarang dia berada di momen yang sulit dan saya melihat dia patah semangat. Dia bergabung saat Yamaha berada di momen tersulit dan dia juga harus berurusan dengan perubahan ban. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa wajar kalau Anda kesulitan ketika Anda masih seorang rookie. Dia hanya butuh waktu untuk bisa menjadi lebih cepat dan lebih nyaman. Karena sama seperti saya juga pengen mendengarkan hal yang sama ketika saya kesulitan saat tes pertama di Sepang waktu saya debut. Saya adalah orang baik dan saya ingin yang terbaik untuknya. Beberapa kata pasti akan membantu dan saya pikir itu positif untuk dia. Jadi ditanyalah dia soal jari tengahnya. Lalu kenapa kemarin tuh sampai keluar jari tengah ngamuk-ngamuk di track? Ini dia bilang, ya kemarin saya benar-benar frustasi, saya harus akui. Saya ingin menganggap diri saya sendiri itu kompetitif, tetapi saya mengerti kami masih jauh dari target. Jadi saat ini saya tidak ingin kelelahan secara mental, saya ingin menjaga mental saya. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dan tetap tenang dan mengelola apa yang bisa saya lakukan, karena mengerahkan 100% kemampuan sepanjang waktu itu berat secara mental. Jadi ditanyalah dia, sepesimis apa sih lu sama ini mesin V4? Jadi dia bilang, saya rasa kita tidak akan mampu mengulangi lagi catatan waktu tertentu tahun lalu karena itulah yang kurang dari musim ini dibandingkan musim lalu. Saya rasa kita tidak akan mampu melakukannya lagi dalam setengah tahun. Nah, ini yang gue bilang, tahun lalu dia itu kan masih sempat rekor, masih sempat pole position, masih sempat ya paling nggak memimpin balapan meskipun akhirnya ride height device dia mangkrak, tapi paling nggak dia bisa lah untuk berada di depan. Nah sekarang boro-boro di depan, adanya di belakang melulu, Kak. Jadi ya dia bilang, ya kalau bukan 1 tahun paling nggak setengah tahun lah ya. So nggak ada interviewnya Alex Rins, nggak ada interviewnya Jack Miller. Kita lompat ke Toprak P21. Ini gue nggak tahu apakah dia dikritik sama Lecona atau diejek sama Lecona atau disindir sama Lecona. Gue juga bingung. Jadi Lecona bilang, saya sebagai mantan rider MotoGP itu tahu benar apa bedanya Superbike sama MotoGP. Dan menurut saya Toprak itu terlalu berkoar-koar soal dia punya jurdun dan merasa dia itu hebat dengan jurdun dia di Superbike, terutama karena kan dia jurdun di BMW, di mana pabrikan ini nggak pernah jurdun sebelumnya. Begitu dia bergabung langsung jurdun ya kan. Menurutnya Lecona, ini bukan BMW ala Superbike. Motor MotoGP itu adalah motor yang berbeda, dan menurut saya Toprak terlalu banyak berkoar-koar soal jurdun dia di Superbike. Ya gue nggak bisa mengomentari sih, karena kan tahun lalu gue udah mengkritik
mengkritik soal ini kan, karena Yamaha justru memberikan dia kesempatan dan menjadikan dia rider bintang di Yamaha dan mendapat dukungan dari seluruh Turki. Jadi ya udahlah ya, biarkan aja. Jadi kemarin di hari pertama Buriram dia itu sempat hampir crash, dan mungkin karena dia takut crash dia otomatis melambat. Jadi ceritanya dia ada di trek lurus dan tiba-tiba dia punya motor itu geol-geol. Katanya bannya slip apa gimana, dan otomatis dia tutup gas karena dia nggak mau crash. Jadi dia bilang, saya itu nggak pernah lagi balapan di Buriram sejak terakhir kali kalau nggak salah Superbike di sana 2019 apa, sehingga butuh waktu bagi saya untuk beradaptasi. Satu, yang kedua, ban Michelin dipakai di sini kok kayaknya nggak enak ya, masa di trek lurus saya masih geol-geol juga. Jadinya saya itu otomatis tidak percaya diri dengan motornya. Nah masalahnya adalah dia takut jatuh. Jadi dia bilang, saya belum pernah jatuh, mungkin saya perlu jatuh untuk bisa memahami limit motor MotoGP ini. Hari ini kami mencoba simulasi balapan. Pagi hari saya masih belum nyaman dengan setupnya, baik motor yang satu maupun motor yang lainnya. Jadi dia ada 2 motor. Di lap ke-10 saya masuk pit karena kecepatan saya menurun dan saya pikir lebih baik masuk ke pedok. Setelah makan siang kami melanjutkan simulasi balapan dan kami mencatatkan beberapa waktu lap yang bagus. Saya terkejut karena dengan lebih banyak lap saya semakin mahir beradaptasi dengan motor. Jadi ditanya, mentor lu hari ini siapa? Oh ya, saya ngintilin Miller hari ini. Saya mencoba mengikuti Jack dalam time attack, tetapi saya kehilangan dia setelah 2 tikungan. Aduh, jauh banget. Jadi dia bilang, saya terkejut. Saya kehilangan banyak waktu di sektor pertama dan saya mengerti alasannya. Saya selalu berkendara dengan sangat santai karena saya tidak terlalu percaya diri dengan bagian depan, terutama pengeremannya. Ketika saya memiringkan motor, saya tidak tahu limitnya di mana. Jadi ketika saya melihat Jack memiringkan motor di tikungan pertama, hal yang saya pikirkan adalah dia akan terjatuh. Itu sambil ketawa karena dia pikir Jack bakal jatuh. Ternyata dia berhasil membelokkan motornya. Tetapi itu membuat saya terkejut. Biasanya saya berkendara lebih santai di tikungan itu dan dia melakukan hal yang sama di tempat lain. Hal yang positif adalah karena dia adalah rekan satu tim saya sehingga lebih mudah untuk melihat datanya. Jadi saat ini arahnya sudah benar, masalahnya bukan pada ban tetapi pada kepercayaan diri saya. Saya masih belajar tetapi melihat Jack itu benar-benar mengejutkan saya. Nah ditanyalah dia, si Quartararo ngomong apa sama lu? Jadi dia bilang, oh iya memang Quartararo datang ke pedok saya, kami berbicara tentang awal musim ini. Saya sedang belajar dan dia meminta saya untuk tidak terlalu buru-buru, bahwa saya sedang berkembang dan saya sebaiknya mencoba beradaptasi dengan ban tetapi juga dengan motornya. Dia menyarankan saya untuk tetap tenang. Saya selalu mencoba memikirkan bagaimana mengatasi setiap tikungan dan untuk menemukan line yang tepat, tetapi waktunya selalu tidak tepat dan itu membuat saya sedih. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus saya pelajari. Ketika saya pindah ke MotoGP, saya memang sudah mengerti betapa berbeda semuanya. Saya memang nyaman saat mengerem, tetapi saat menikung, saya masih belum memiliki kepercayaan diri seperti yang dimiliki oleh orang lain. Mereka menikung dan motornya berbelok, sementara saya harus menunggu karena saya pikir saya akan kehilangan kendali pada bagian depan motor. Ditambah lagi, saya belum pernah terjatuh. Motor saya itu masih utuh, jadi mungkin saya perlu terjatuh untuk bisa mengerti limit ketika berbelok di tikungan. Jadi ditanyalah dia, bagaimana adaptasi lu sama tim baru? Jadi dia bilang, saya senang bekerja dengan tim ini. Semua orang sangat ramah pada saya, termasuk rekan setim saya, Jack Miller. Dia adalah orang yang hebat dan saya senang bekerja dengan dia. Dia membantu saya setiap hari di setiap sesi karena dia lebih berpengalaman daripada saya dan saya tentu masih perlu belajar beberapa hal. Tetapi sangat menyenangkan bekerja dengan Jack. Ini adalah situasi yang sulit saat ini. Saya menyukai pedok MotoGP. Kalau saya lebih cepat mungkin saya akan lebih menikmatinya, tetapi saat ini saya belum bisa melakukannya. Bagaimanapun itu adalah hal yang wajar. Saya sedang beradaptasi. Hari ini saya melakukan fast lap terbaik saya, tetapi saya juga masih belajar dan masih butuh waktu untuk memperbaikinya. Kadang-kadang saya harus akui motivasi saya menurun, tetapi itu juga hal yang wajar. Saya hanya perlu fokus bukan pada posisi saya di catatan waktu, tetapi juga pada motor dan beradaptasi dengannya. Kita lihat saja apa yang terjadi saat balapan. Kemarin saya melakukan simulasi sprint dan semua berjalan dengan baik, sementara untuk simulasi balapan jauh, saya hanya bisa melakukan 10 lap dan karena saya tidak puas dengan setupnya, saya kembali ke pedok. Saya masih perlu bekerja lebih keras untuk itu. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa dia udah nanya-nanya sama manajernya kira-kira bisa nggak diaktifkan klausul performanya. Nampaknya udah bener. Toprak agak-agak khawatir lihat Snack Taro punya jari tengah kemarin kan. Snack Taro aja kasih jari tengah, coba apalagi gue yang cuma rookie ini. Nah kurang lebihnya kayak gitulah. So kita
pindahlah ke Honda, kita mulai dari Mir. Dia ada di P10. Lumayan lah ya, Honda terbaik kalau nggak salah. Jadi dia bilang, ya kami punya lebih banyak kesulitan di sini daripada di Sepang. Terutama saya sendiri masih belum bisa mengendari motor seperti yang saya inginkan. Bukan hanya soal facelift-nya, tetapi juga soal potensi secara keseluruhan. Kenyataannya, kami memang sedang kesulitan. Kami kehilangan banyak cengkraman, banyak grip saat akselerasi keluar dari tikungan. Kondisi ban mungkin bukan yang terbaik bagi kami. Saat ini masih belum jelas arah mana yang harus kami ambil. Saya rasa saat ini kami masih belum memiliki paket yang kompetitif. Jadi saya pikir Ducati dan Aprilia saat ini berada di level yang berbeda. Di sini saya melihat posisi realistis kami, dan kalau bukan di 8 besar ya 10 besar, dengan asumsi tidak ada yang melakukan kesalahan. Jadi ditanyalah dia soal aero baru, karena kemarin juga mereka menguji aero baru di bagian ekor. Jadi dia bilang ya itu adalah evolusi kecil pada motor, agak membantu kami dan mungkin akan kami pertahankan untuk part yang satu itu. So kita pindahlah ke Luca Marini P13. Dia bilang motor ini sudah mengalami banyak kemajuan, terutama dalam hal mesin, aerodinamika dan pengereman, dan kita harus senang akan hal itu. Seluruh tim sudah bekerja keras selama musim dingin ini dan selama 2 tes ini, dan saya tahu mereka akan terus melanjutkan hal ini sepanjang tahun. Kita perlu tetap fokus pada area yang perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kecepatan, dan kita hanya butuh sedikit lebih banyak waktu untuk menyempurnakan aspek-aspek tersebut. Saya menantikan balapan untuk melihat posisi setiap pembalap yang sebenarnya. Kualifikasi akan sangat penting untuk balapan pertama ini, jadi kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Saya rasa kami memiliki potensi untuk dengan mudah berada di 7 besar atau bahkan lebih baik lagi jika kami berhasil menemukan beberapa poin untuk meningkatkan performa motor dalam beberapa hari ke depan. Nah, ini gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya petinggi Jepang berhubung Snake Taro datang dan para pemuja Marc Marquez, terutama pemuja KTP Spanyol, itu meminta untuk Honda mempertahankan Mir, meskipun ya udah gue bilang di suka-suka atau di Sepang tes, kalau secara performa konsistensi poin Mir itu jauh di bawahnya Luca Marini. Tetapi kalau memang KTP Spanyol, fans Spanyol menginginkan Mir tetap bertahan di seatnya, katanya Luca Marini akan diturunkan ke LCR mendepak siapa? Yep, Johan Zarco. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya petinggi Jepang agak kurang suka sama Zarco. Sebenarnya bukan petinggi Jepang yang kurang suka Zarco sih. Masih ingat nggak yang gue bilang Zarco agak-agak kurang srek sama Puig? Nah, Papi Perisupo, masih ingat Papi Perisupo? Mantan Papi Peri Honda yang satu itu bikin bocoran, katanya kontraknya Johan Zarco yang ternyata gajinya itu 4,5 juta euro, kakak. Gajinya loh ya, 4,5 juta euro loh itu. Gue tuh heran, media Perancis kemarin bilang gajinya dia itu cuma 500.000 euro. Kagak, 4,5 juta euro kak setahun. Jadi Papi Perisupo bilang kontraknya Zarco untuk 2 tahun itu kan kontraknya 2 tahun. Jadi masih ada kontrak dia untuk tahun depan. Aturannya dia nggak mungkin didepak. Tetapi menurutnya Papi Perisupo tidak ada tanda tangannya Papi Peri Puig. Jadi itu murni dia adalah rider satelit, bukan rider pabrikan, karena nggak ada tanda tangannya Papi Peri Puig di situ. Dan karena itu juga ada kemungkinan Puig bisa mendepak dia kalau petinggi Jepang meminta demi mempertahankan Luca Marini. Kan gue bilang rugi kalau Honda mendepak Luca Marini. Kenapa? Karena Luca Marini itu sangat penting untuk pengembangan mereka, tanpa menghilangkan rasa hormat untuk Quartararo dan Joan Mir ya. Tetapi backingnya Luca Marini ini memang petinggi Jepang. Nah, masalahnya Johan Zarco ini nggak dapat backingan dari petinggi Jepang. Masih ingat ketika dia memenangkan Suzuka X Hours kemarin, Zarco itu bilang bahwa dia sangat kecewa, dia dijanjikan A, B, C sama petinggi Jepang, tetapi ternyata Puig nggak mau. Masih ingat? Dan ternyata memang Puig nggak ada tanda tangan di kontraknya dia. Jadi menurutnya Papi Perisupo, kalau Puig nggak tanda tangan di situ, ya nasib lu mungkin akan kayak Oliveira. Ada kemungkinan lu bakal pindah ke Superbike atau lu jadi test rider. Ya, test ridernya Honda aja udah banyak, udah ada Alex Espargaro, udah ada Stefan Bradl, udah ada Takaki Nakagami, ya nongol lagi Johan Zarco. Tetapi yang jelas, Luca Marini diminta untuk dipertahankan dari Jepang sana. Jadi, apapun keputusannya Papi Peri Puig, Luca Marini harus stay katanya di Honda. Terserah lu mau model apa, lu mau tahan dia di tim pabrikan kah, lu mau pindahin dia ke LCR kah, yang jelas dia harus ada di bawah kontraknya pabrikan. Katanya begitu. Jadi, karena fans Spanyol itu tentu saja mendukung untuk Mir dipertahankan, dan Snake Taro katanya sudah pra kontrak sama Honda, ya mau nggak mau katanya Zarco yang disingkirkan. Nah, ini media
media KTP Prancis bilang, ini adalah media yang sama yang gue bilang ABR tetapi berharap bahwa Luca Marini dipertahankan. Ya ternyata memang pada akhirnya mereka menyayangkan bahwa Zarco harus dikorbankan gara-gara itu. Di saat yang sama, Zarco itu sudah diundang untuk ikutan Suzuka X Awards tahun ini, Kak. Jadi ada kemungkinan Zarco ditahan sama Honda meskipun itu cuma jadi test rider supaya dia bisa tetap ikut Suzuka X Awards. Ya nggak tahu nanti kalau Quartararo mau ikutan atau Luca Marini mau ikutan, tetapi Zarco itu adalah peserta tetapnya katanya. Makanya mereka sebenarnya berniat untuk memindahkan dia ke Superbike karena ternyata dia lumayan bagus pakai motor jalanan. Katanya begitu. Nah, masalahnya kontrak Zarco masih berlaku tahun depan. So, Johan Zarco finish P15. Dia bilang, ya kalau dilihat saat ini pengembangannya terlihat jauh lebih jelas. Sejak awal tes, motor ini menunjukkan potensi yang besar meskipun awalnya saya kesulitan mengendarainya dengan lancar dan benar-benar merasa nyaman. Hari ini kami menemukan solusi yang jelas membantu saya di banyak area dan rasanya senang bisa menyelesaikan tes seperti ini. Saya sangat menantikan balapan yang akan dimulai akhir pekan depan. Kami masih punya waktu beberapa hari untuk menyelesaikan persiapan dan siap sepenuhnya untuk balapan karena dengan motor ini kami bisa meraih hasil yang bagus tahun ini. Tetapi ya kita lihat saja nanti. So kita pindahlah ke KTM. Brad Binder P12. Ini gosipnya dia bakal tukar guling sama Viñales yang akan dipromosikan menemani Alex Marquez. Jadi gosip berembus-sepoi meskipun mamanya sama kakaknya menentang dia pindah ke KTM, tapi dia memilih untuk pindah ke KTM karena dia merasa sudah gede, udah besar, udah kayak Luca Marini lah ya. Pengen punya masa depannya sendiri, pengen punya motor yang dikembangkan di pabrikannya sendiri. Dia udah nggak mau hidup di bawah keteknya kakaknya. Jadi katanya dia akan mengumumkan kontraknya dengan KTM dan Viñales tetap akan dipromosikan ke tim pabrikan. Sebagai tumbalnya adalah ya Brad Binder. Udah gue bilang Brad Binder ini sangat sulit untuk didepak dari KTM karena dia adalah pangerannya KTM. Jadi ya cuma didemosi katanya ke Tech 3. Jadi Binder dia bilang kami melakukan perubahan besar pada keseimbangan motor dan semuanya bekerja lebih baik. Rasanya aneh keluar dari pit dengan ban yang benar-benar baru dan bisa langsung tancap gas. Tetapi saya senang karena saya bisa jauh lebih cepat dari tahun lalu. Maksudnya, memang harus diakui bahwa aerodinamis di bagian belakang sangat membantu. Jadi dia itu pakai aero Dumbo ala-alanya Aprilia dengan ada ekor baru mereka uji. Jadi dia bilang itu membuat roda belakang lebih kuat menempel di aspal saat pengereman dan memberikan sedikit lebih banyak downforce. Semakin banyak dukungan yang Anda dapatkan dari bagian belakang, semakin mudah bagi Anda untuk menghentikan motor. Tetapi intinya adalah saya ingin melaju lebih cepat. Perasaan saya mengatakan bahwa kami sudah berada di arah yang benar. Akan menarik untuk melihat seperti apa musim ini berjalan. Banyak pembalap yang bisa bersaing untuk 5 besar. Podium mungkin sudah ditentukan, tetapi kami masih bisa mencoba untuk berada di sana. Jadi ketika ditanya kira-kira lu bakal finish berapa kalau berdasarkan tes ini nanti di balapan Buriram, jadi dia bilang ya mungkin bisa lah 8 besar. Dia bilangnya sih seperti itu. So Acosta P6 KTM terbaik. Dia ini setelah diributkan di Sepang tes, di Buriram tes kali ini semuanya anyep soal kontraknya. Nggak ada yang mau bahas soal itu karena semuanya sibuk ngeributin si Peko. Jadi Acosta P6 KTM terbaik. Jadi dia bilang sesi tes kali ini berjalan cukup baik. Saya cukup senang dengan catatan waktu yang saya raih pagi ini dan posisi saya berada di 5 besar yang biasanya menjadi tujuan kami. Saya tidak jauh dari para pemimpin di catatan waktu. Sore hari saya mengerjakan simulasi balapan dan semuanya juga berjalan cukup baik. Memang benar bahwa di simulasi balapan Aprilia dan Ducati tampak menakutkan, tetapi saya cukup senang karena kami berhasil mencapai lap ke-24 dan 25 tanpa harus mengatur ban. Ada perbedaan besar dibandingkan dengan tahun lalu dan itulah yang membuat saya senang. Jadi tahun lalu yang dia omelkan itu adalah dia harus mengatur ban. Jadi dia bilang saya itu nggak suka kalau balapan saya harus mikir ban saya cepat habis atau ban saya habisnya kapan. Itu yang saya paling nggak suka. Yang kedua, saya nggak suka kalau saya lagi fast lap tiba-tiba saya crash. Jadi kan tahun lalu dia itu crash ada berapa kali coba waktu di Sepang tes. Ditambah lagi kalau balapan dia bilang saya itu harus mencoba memanage segala sesuatunya supaya ban saya nggak cepat habis. Jadi sekarang dia bilang saya sudah bisa mencapai lap 24 dan 25 tanpa saya harus mikirin ban. Itu aja udah bikin saya senang. Jadi dia bilang
Jika kami bisa lolos kualifikasi dengan baik dan bisa start bagus, saya rasa kami akan tetap bersaing. Kami memiliki kecepatan yang bagus meskipun seperti yang saya katakan sebelumnya, Mark, Pecco, dan Alex Marquez ditambah dengan Bezzecchi dan Ogura itu sangat cepat. Di sini terkadang cukup sulit untuk menyalip dikarenakan suhu selama balapan dan suhu pada ban depan. Jadi kita harus memainkan kartu ini. Tapi saya pikir kami memiliki ruang untuk bermanuver. Sejujurnya saya sangat senang, mungkin ada sedikit batasan bagi saya dalam sesi time attack karena ketika saya menjalani simulasi balapan di sore hari, saya tidak ingin terlalu memaksakan diri dan kemudian membuang waktu untuk mempersiapkan balapan jarak jauh. Motor saya terasa lebih alami dan tidak ada gerakan atau hal-hal aneh. Saya menghabiskan banyak waktu untuk berada di track dan berada di pedok untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Dan saya bisa mengatakan bahwa saya cukup senang dengan bagaimana saya berhasil melewati pramusim ini. Saya sudah mencoba semua yang saya punya dan sekarang saatnya fokus pada balapan dan jangka panjang. Saya tidak punya banyak waktu hari ini karena saya mencoba mendapatkan catatan waktu lap dan kemudian saya fokus pada simulasi balapan. Seperti yang saya katakan, saya cukup senang karena hasilnya tampak menjanjikan. Jadi ditanyalah dia soal pengembangannya karena ternyata still dia beda pengembangan sama Viñales setelah sempat ribut di tes Sepang kemarin. Jadi dia bilang, saya bergerak ke arah pengembangan yang menurut saya membuat motor ini lebih cepat. Maksud saya harus memanfaatkan kekuatan saya. Saya tahu bahwa saya bisa mengerem dengan sangat keras dan melewati tikungan dengan sangat tajam. Jadi, mungkin saya butuh setup yang berbeda dengan Maverick Viñales atau cara mengendarai motor yang berbeda. Yang jelas, kami lebih cepat dari tahun lalu. Jadi, saya tidak peduli dengan arah pengembangan motor ini menurut rider lain. Saya tidak mengatakan apakah umpan baliknya selaras dengan musim lalu, tetapi saya memiliki banyak hal untuk diuji dan sulit untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh rider yang lain, terutama karena saya sibuk dengan simulasi balapan dan mereka melakukan hal yang sudah saya lakukan di beberapa hari sebelumnya. Bagaimanapun saya cukup senang dengan dukungan yang saya terima dari pabrikan. Kami bekerja cukup cepat dan kami membuat kemajuan dibandingkan tahun lalu. Ini adalah hal yang paling penting karena kami bisa mengelola situasi dan kami tidak perlu khawatir ketika kami tidak membuat kemajuan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa ketika yang lain berhasil meningkatkan diri. Dari pihak saya senang karena motornya lebih baik dari tahun lalu dan tampaknya lebih mudah dikendarai sehingga semuanya menjadi lebih mudah bagi saya. Saya tidak pernah komplain kok soal chatter. Saya tidak pernah mengalami hal seperti itu sejak saya mengendarai motor ini tahun 2023, tetapi ya memang kami sudah membuat kemajuan terkait soal chatter. Kita lihat apa yang terjadi minggu depan. Jadi dia bilang ya itu cuma bercanda karena memang sebenarnya masih ada chatternya, cuman ya memang katanya sih udah membaik. Nah, apakah ini benar atau enggak? Terutama karena mereka sudah pakai sasis baru. Nah, ini Enea tidak sependapat dengan itu karena dia menjadi KTM terburuk P18. Masih nggak cocok sama sasis kak, jadi dia bilang saya masih kesulitan untuk benar-benar merasa nyaman ketika mengendarai motor hingga batas maksimal penggunaan ban depan. Dulu itu adalah kekuatan saya ketika ada di Ducati. Ini yang membuat motor melaju kencang pada sudut kemiringan maksimum, tetapi saya masih belum bisa memanfaatkan kekuatan itu di sini di KTM. Di masa lalu, di Ducati lagi, saya masih bisa mengendarai motor dengan gaya saya sendiri menggunakan ban depan medium, tetapi sekarang tidak lagi. Kami masih punya waktu untuk mengerjakannya. Sebagian dari tes di Thailand ini masih tentang pengujian. Meskipun kami tidak memiliki banyak part baru, tetapi saya harap kami juga bisa fokus pada setup agar bisa siap di akhir pekan balapan pertama. Viñales sendiri P14, nggak ada interview, tetapi memang hari kedua ketika simulasi balapan dia itu sempat mengalami masalah teknis kalau nggak salah di tikungan berapa, tikungan 5 kalau nggak salah. Jadi ya begitulah, gua nggak tahu apa masalahnya dan nggak ada interviewnya. So kita pindahlah ke Ducati.